Perkenalkan, nama saya Lia Dahlia. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Universitas Negeri Surakarta. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian UKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya semua? Baik ya. Oke, pada hari ini kita akan belajar menggambar detail fondasi dan slope. Tapi sebelum itu, Ibu minta satu orang untuk pimpin doa. Ada yang bisa bantu Ibu pimpin doa? Oke, silakan. Siap, gerak. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Ibu absen dulu. Abdi Wardana. Hadir. Ade Saputra. Hadir. Aditya. Hadir. Agil Irfan. Hadir. Izin kemana Agil? Buat KTP. Oke, buat KTP ya. Siapa yang sudah 17 tahun sini? Saya. Nah, siapa yang? Oke, banyak yang angkat tangan. Siapa yang belum 17 tahun? Masih ada ya, 3 orang. Oke. Agil Saputra. Hadir. Alvin Danu Hadi Saputra. Hadir. Alfi Anugrah. Hadir. Rabiatul Adawiyah. Rosinia Mustika. Rosanti Fadiansyah. Hadir. Satria Yudi Ardiansyah. Hadir. Susi Damayanti. Wisnu Mulyawan Yudi. Hadir. Sudah dijenguk Wisnu ini? Belum. Berapa hari Wisnu sakit? Kemarin. Kemarin anak pulang sekolah, kalau ada waktunya sempatkan untuk jenguk Wisnu ya. Sampaikan salamnya Ibu juga buat Wisnu. Zulfitra Suwarno. Oke. Sebelum kita belajar, Ibu pengen tahu apakah kalian masih bersemangat atau tidak. Nah, kita akan ice breaking ya, karena ini jam terakhir, sudah pada ngantuk mungkin ya. Kalau Ibu bilang fondasi, nanti kalian tepuk tangannya sekali kayak gini. Fondasi, coba fondasi. Oke. Kalau slope, tepuk tangannya 2 kali. Coba slope. Tapi kalau Ibu bilang kolom, kalian jangan tepuk tangan ya. Kita coba ya. Kolom. Oke. Fondasi. Slope. Kolom. Fondasi. Kolom. Nah, masih ada yang salah ya. Slope. Kurang masih. Fondasi. Slope. Kolom. Slope. Kolom. Oke ya. Semuanya sudah pada konsentrasi. Nah, jadi tadi ada yang melakukan kesalahan. Motivasi yang ingin Ibu sampaikan pada hari ini, jangan pernah takut ketika kalian melakukan kesalahan ketika kita belajar. Karena orang-orang sukses, orang-orang hebat di luar sana, mereka bisa sukses karena mereka belajar dari kesalahan yang dilakukan. Ya, oke. Anak-anak, hari ini kita akan belajar menggambar detail fondasi dan slope. Mungkin kalian pernah lihat orang bangun fondasi? Fondasi itu di bagian mana sebuah bangunan? Bagian paling bawah. Oke. Fondasi tersebut adalah bagian paling bawah sebuah bangunan. Kalian pernah potong kue apa enggak waktu ulang tahun? Pernah ya? Pernah ya? Nah, sekarang dibayangkan kalau fondasi itu kita potong sama halnya kayak kalian biasanya potong kue ulang tahun, dipotong dari atas sampai bawah. Kemudian yang terlihat nanti adalah penampangnya. Penampangnya tersebut berupa bangun datar. Pernah belajar bangun datar nggak waktu pelajaran matematika? Bisa sebutkan apa saja bangun datar? Segitiga. Banyak sekali bangun datar ya. Apa bedanya persegi dan segitiga? Sama sisinya. Kalau persegi keempat sisinya sama panjang, sementara kalau persegi
pembelajaran kita. Yang pertama, menerapkan prosedur gambar dana rencana fondasi dengan benar. Di sini ada kata dengan benar. Nah, acuannya benar salahnya nanti ada berbagai sumber belajar yang akan Ibu bagikan bersamaan dengan LKPD yang akan kalian isi. Kemudian yang kedua, menerapkan prosedur pembuatan gambar detail fondasi dengan benar. Yang ketiga, menerapkan prosedur pembuatan gambar detail slope dengan benar. Dan yang keempat adalah menggambar dana fondasi menerus batu kali dengan benar. Nanti saat kalian bekerja, saat kalian belajar, jangan lupa K3LH-nya diperhatikan. Jaga jarak pandangnya terhadap komputer, kemudian shutdown-nya nanti komputernya setelah digunakan juga harus sesuai dengan SOP. Penilaian pada hari ini yang akan Ibu lakukan adalah pertama penilaian sikap. Penilaian sikap ini adalah terkait dengan sikap kalian baik bekerja secara kelompok maupun individu. Kemudian yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan di sini nanti ada soal yang harus kalian isi di LKPD, kalian kerjakan secara berkelompok. Kemudian nanti di akhir pembelajaran ada pula penilaian secara individu untuk mengetahui atau mengukur tingkat pemahaman kalian. Dan yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ini adalah penilaian keterampilan kalian dalam menggambar. Nanti ada dua yang kalian gambar, menggambar dana rencana fondasi menerus batu kali, dan yang kedua adalah menggambar detail fondasi dan slope. Di sini Ibu ada video. Mau nonton video nggak? Mau ya. Nah, perhatikan video yang di depan ya. Ini adalah animasi pembuatan fondasi. Kalau kita buat fondasi apa yang pertama? Gali tanah. Oke, harus ada galian tanahnya. Ini gali tanahnya. Kemudian ada pasir. Ini fungsinya nanti untuk meratakan. Setelah pasir, selanjutnya ini adalah badan fondasi. Nah, jadi ini adalah animasi gambar fondasi batu kali. Nah, di atas fondasi ada apa? Selanjutnya ada slope. Di atas slope ada dindingnya. Nah, di sini perhatikan, Ibu sudah buatkan maket fondasi. Ini adalah maket fondasi kelas kita. Kelas berapa? Kelas BPIB. Kalau kalian perhatikan maket ini ada yang berwarna hijau. Kira-kira apa ini warna hijau ini? Ada ya, atau tanah dasar. Nah, ketika kita membangun fondasi, hal pertama yang kita lakukan adalah membuat galian tanah. Nah, seperti ini ya, galian tanahnya. Kalau kalian perhatikan, nah di sini kalau kalian perhatikan galian tanahnya ini beda kedalamannya antara fondasi induk dengan fondasi teras. Fondasi induk galiannya itu lebih dalam dibandingkan dengan fondasi teras. Oke, nanti akan kalian temukan jawabannya kenapa galian tanahnya ini berbeda ya. Nah, selanjutnya yang akan kalian lakukan nanti adalah menggambar dana fondasi menerus ini dan juga menggambar detail fondasi dan slope-nya. Dari mana kita dapat detailnya? Ini nanti kita akan potong ya. Ibarat ini kita potong ini fondasi ini dari permukaan tanah ini sampai bawah ya. Ini akan kalian potong, kemudian nanti akan terlihat penampakannya. Nah, kalau perhatikan ya, kalau Ibu potong misalnya ini fondasi ini, slope ini kalau Ibu potong penampangnya akan berbentuk apa? Bangun datar apa? Persegi panjang. Oke, kalau badan fondasinya trapesium. Oke. Paham ya? Tadi kalian sudah perhatikan ya gambar maket fondasi kelas kita. Nah, kalau kalian perhatikan kenapa sih beda gitu ya ukuran badan fondasi di bangunan induk dengan teras, atau kenapa sih beda galian tanah di bangunan induk dengan teras. Nah, di sini erat kaitannya dengan beban yang akan diterima oleh fondasi. Jadi penyaluran bebannya kira-kira nanti akan seperti ini. Di sini ada bangunan, di sini ada beban, baik beban sendiri maupun beban dari luar. Ini
bangunannya. Kemudian di sini ada badan pondasinya. Beban dari bangunan ini akan diteruskan oleh pondasi ke tanah keras ya. Masalah karena model pembelajaran kita menggunakan program Blast Learning, di sini ada masalah. Masalahnya adalah kelas kita akan direnovasi. Bantulah kepala sekolah untuk menyiapkan beberapa gambar seperti gambar denah rencana pondasi dan detailnya. Informasi yang didapat, kedalaman tanah keras lebih kurang 1 meter dari permukaan tanah serta dimensi slope 15/20. Nanti silakan kalian gambar sesuai dengan aturan penggambaran. Silakan duduk berkelompok maksimal 4 orang. Oke, silakan perwakilan kelompok untuk mengambil LKPD di depan dan beberapa sumber belajar. Silakan maju satu kelompok satu.
berdasarkan gambar yang ada di situ, silakan kalian jelaskan apa yang dimaksud dengan fondasi. Kemudian ada soal nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Itu silakan ditulis semuanya, ditulis di LKPD. Ya. Kemudian untuk soal berikutnya, untuk soal nomor 5. Nah, soal nomor 5, ruang kelas 11 DPIB memiliki ukuran bangunan utama 8 x 9 meter dengan teras 9 x 2 meter. Tambahlah dengan rencana fondasi menurut batu kali dengan perkiraan kedalaman tanah keras lebih kurang 1 meter dari permukaan tanah serta dimensi slope 15/20. Skalanya nanti 1/100. Nomor 6, berdasarkan dana fondasi batu kali yang pada nomor 5 ini nanti kalian gambarkan detailnya, ya. Ada pertanyaan mungkin? Ibu, apakah gambarnya dilengkapi dengan layar atau tidak? Oke, ya gambarnya kalian nanti harus dilengkapi dengan layar. Nah, di layar itu nanti kan ada beda warna ya. Kemudian ada tebal tipis garis juga dan ada jenis-jenis garis yang kalian gunakan. Oke, tadi pertanyaan dari Maya itu apakah harus dibuat layarnya? Harus ya, karena salah satu yang ibu nilai nanti adalah kelengkapan gambar kalian. Proses kalian menggambar salah satunya adalah kelengkapan layarnya. Nah, di layar itu kan nanti akan ada beda warna, kemudian ada tebal tipis garis. Masih ingat nggak apa sih garis-garis yang harus dibuat tipis? Apa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Grid, arsiran. Grid, apa lagi? Arsiran dan dimensi. Arsiran dan dimensi. Oke. Sementara kalau untuk garis gambar harus dibuat jelas ya.
wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh saudari Mayang. Saudari Mayang dipersilakan. 2. Fondasi merupakan elemen pokok bangunan yang sangat vital. Oleh karena itu, konstruksi fondasi suatu bangunan harus memenuhi beberapa syarat yang harus dipenuhi. Jelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi tersebut. Jawaban 1. Konstruksi harus kuat dan kokoh untuk mendukung bangunan di atasnya. 2. Bahan yang dipakai untuk konstruksi. Langkah awal membuat gambar denah rencana yaitu menggambar ulang denah dengan menghubungkan garis denah yang terputus. Awalnya merupakan garis pintu dan jendela. Selanjutnya memulai menggambar garis fondasi yang menerus yang terlihat tampak atasnya di sepanjang denah dan dilanjutkan dengan meletakkan garis fondasi telapak sesuai kebutuhan pada strukturnya, mengikuti rencana perletakan kolom, kemudian melengkapi gambar dengan ukuran dan notasi potongan fondasinya. Oke. Baik, tadi sudah disampaikan oleh temannya. Jadi elemen fondasi apa saja? Yang pertama, fondasi. Yang kedua, selanjutnya, pasangan batu kali. Berapa campurannya kalau pasangan batu kali? 1 banding 3. Banding 3. Kita simpulkan bersama pembelajaran kita pada siang hari ini. Baik, tadi kalian sudah maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ibu lihat sudah bagus ya. Nah, sekarang kita simpulkan agar kalian tahu mana sih yang benar dan mana sih yang salah ya. Nah, tadi salah satunya adalah persyaratan dalam membangun fondasi. Ada yang bisa apa syarat-syaratnya sebuah fondasi? Oke, apa anak? Bentuk dan konstruksinya harus menunjukkan suatu konstruksi yang kokoh dan kuat untuk mendukung beban bangunan di atasnya. Oke, benar sekali. Tepuk tangan dulu. Baik, silakan keluarkan buku latihannya. Ibu akan adakan penilaian individu untuk mengukur tingkat pemahaman kalian masing-masing. Nah, di sini layar ini sudah Ibu tampilkan ya soalnya. Silakan dikerjakan, tidak usah ditulis soalnya, cukup jawabannya saja. Ya, silakan dikerjakan. Ibu lihat tadi hasil pekerjaan kalian. Ini nanti akan Ibu koreksi. Nah, bagi siswa yang nilainya masih di bawah KKM, Ibu akan adakan remedi. Remedinya itu adalah mengerjakan soal-soal yang sudah Ibu sampaikan tadi, baik di LKPD maupun di tugas individu. Kemudian bagi yang sudah di atas KKM, di sini Ibu ada soal pengayahan. Soal pengayahannya adalah gambarlah denah fondasi dan detail fondasi rumah tipe 21. Dan nanti tugas kalian silakan kalian kirimkan ke Google Classroom. Ini ya, seperti yang terlihat di LCD. Nah, jadi nanti untuk pengayahannya silakan
yang dikirimkan ke Google Classroom kita ya. Dan semua materi dan sumber-sumber belajar tadi sudah Ibu upload ke Google Classroom. Kemudian untuk yang PMI silakan dikerjakan ulang. Minggu depan kita koreksi kembali. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk minggu depan kita akan belajar menggambar denah fondasi food flag. Kemudian juga nanti akan digambarkan di TP. Silakan perangkatnya dimatikan, komputernya di shutdown sesuai dengan SOP. Kemudian ada sampah di bawah mejanya, khususnya silakan dicek. Ya silakan, sampahnya silakan dibuang ya kalau yang ada sampah. Demikian ya pembelajaran kita hari ini. Satu orang mungkin bisa bantu ibu untuk pimpin doa. Ya. Oke, silakan. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa mulai. Selesai. Duduk siap, gerak.